Shalom, selamat beribadah kepada jemaat kita di GKKI Rosdale. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai pada hari ini. Pada hari ini saya mau share sedikit mengenai Yesus adalah jawaban dalam setiap masalah hidup kita. Saudara tahu di Yohanes 3 ayat 14, waktu Yesus memberikan pernyataan kepada kita, di sini dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Orang Israel memberontak kepada Tuhan dan juga memberontak kepada Musa, sehingga mereka dipatok oleh ular. Jelas itu kesalahan daripada orang Israel, tapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Tapi Tuhan tidak bilang kepada Musa, engkau buat anti racun supaya mereka bisa hidup. Enggak, Tuhan suruh Musa untuk meninggikan ular dari tembaga. Sehingga jawaban daripada pemberontakan dan akibat daripada pemberontakan orang Israel adalah bukan anti racun itu, tapi jawaban daripada pemberontakan dan masalah yang dihadapi orang Israel itu adalah untuk mereka melihat ular tembaga itu. Demikian juga Yesus berkata, demikian sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi saudara, jawaban daripada setiap pergumulan masalah kita adalah untuk kita melihat Yesus. Sehingga di Galatia 3 ayat 1, Paulus bicara kepada jemaat di Galatia, bilang seperti ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Mungkin banyak yang telah mempesona kita. Dan ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia itu. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Jadi sebenarnya kalau Yesus adalah jawaban dan Yesus sudah dikaruniakan kepada kita, sebenarnya tak ada lagi masalah. Amin. Jadi sehingga dikatakan demikianlah Tuhan Yesus sudah dilukiskan dengan terang. Bagaimana kita melihat Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan itu. Bagaimana kita bisa belajar melihat Yesus yang tidak kelihatan itu? Jawabannya di Yohanes 3 ayat 15. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita melihat Yesus adalah dengan percaya kepadanya. Jadi kita berpikir kalau kita punya masalah keuangan, jawabannya adalah kita dapat uang. Waktu kita mengalami masalah, jawabannya lepas dari masalah. Betul, Tuhan akan lepaskan itu semua. Tapi sebenarnya jawaban dari semua masalah kita adalah Yesus. Sehingga di poin selanjutnya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, alasan Tuhan menyelamatkan kita adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah, dikaruniakanlah anaknya untuk hidup yang kekal. Tapi Tuhan tidak hanya sampai kepada dalam tanda kutip hidup yang kekal saja. Sehingga di Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan? Apa yang dikaruniakan? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, di hari Minggu yang luar biasa ini, mari kita terima kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita. Tuhan sudah kasih anaknya yang tunggal, apalagi yang lain. Tuhan katakan segala sesuatu akan dikaruniakan. Tahu saudara artinya dikaruniakan? Diberikan cuma-cuma. Mari kita terima kelimpahan daripada Tuhan. Dan pada saat ini saya juga sebagai hamba Tuhan akan berdoa buat semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Sama seperti Engkau memelihara orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Engkau juga yang telah memelihara kami sepanjang kami
mengalami situasi COVID-19 ini. Kami bersyukur Engkau memelihara kami dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan keuangan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan kelimpahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan hamba-Mu berdoa biarlah semua jemaat kami mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Semua jemaat kami yang bekerja, Engkau yang memberkati mereka. Mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan, Engkau yang mengaruniakan pekerjaan dalam hidup mereka. Mungkin ada yang membutuhkan keuangan, Engkau yang menganugerahkan keuangan dalam hidup mereka. Mungkin juga ada yang membutuhkan kesembuhan, Engkau yang menganugerahkan kesembuhan dalam hidup mereka. Sehingga seperti apa yang Kau katakan di firman Tuhan, kami lebih daripada pemenang dalam segala hal oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan biarlah sukacita dari Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus. Amin.